Iya, pas di atas ya. Kita dari situ ya? Iya. Itu pasirnya kebangkitan sains dan teknologi harus diangkat. Itu pilar Al-Quran juga landasan. Agama. Di peta itu di sebelah kiri atas itu ada dibilang apa? Surat Muhammad ayat 6. Kiri atas. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Arafah kan dari kata arafah. Arrafaha. Arafu itu artinya mengenalkan. Lita'arafu agar kamu mengenal. Itu sampai arafah itu kan tempat mengenal. Jadi dia masukkan dia ke surga yang dia telah kenalkan. Jadi kalau kamu belum kenal, belum bisa masuk kan? Ya kan? Nah, kamu kan belum kenal. Bagaimana bisa masuk? Karena Allah bilang yang masuk itu yang sudah dikenal. Nah pertanyaannya ada kan, berapa item tentang surga yang kamu bisa katakan? Itemnya ada berapa? Sungai, bidadari, bidadara, buah-buahan, taman, kekal abadi, apa tidak bisa lihat matahari, apa tidak dingin yang keras. Tapi ketika ditanya sidrin mahdud, nah gimana kamu memahami kata sidrin mahdud? Atau kalau memang kamu nggak bisa di-delete aja sidrin mahdud di Quran. Tapi Quran nggak mungkin di-delete. Di-delete sudah dibilang mereka di sidrin mahdud. Berarti sidrin mahdud harus kita kenal. Bagaimana cara yang efektif mengenal sidrin mahdud? Itu. Nah, saya bilang sidrin qalil. Ada nggak di situ sidrin mahdud sini? Ada. Ada fi sidrin makhdud. Nah, sidrin ini, kata sidrin ini ada 4 dalam Al-Quran. 2 itu dilihat Nabi di Sidratil Muntaha. Ketika sidra itu ditutupi oleh sesuatu yang nutupi. 2 tuh. Yang ketiga sidrin mahdud. Yang keempat tuh adanya di Sabah. Sidrin qalil. Saya bilang ini dia sidrin qalil. Pendopo kalau bahasa kita. Itu. Nah, yang hebatnya lagi, jadi kalau antum memahami sidrin mahdud, ya sidrin qalil ini. Bagaimana itu duduk berhadapan-hadapan, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Nah, kemarin udah kita lihat kan reliefnya di Borobudur kan? Ya. Itu. Ternyata seperti ini, berhadapan-hadapan. Berarti udah mengenal kan, udah 2 item yang kita kenal yang dulu tidak pernah dikenal. Sehingga kamu jadi naik ranking. Ya naik ranking kan, mengenal orang yang lebih mengenal dari yang sudah mengenal. Nah, naik ranking ini berarti kamu lebih duluan masuk surga. Itu. Saya lebih kenal, saya udah kenal sidrin mahdud. Saya udah kenal mutaqabilin itu, duduk berhadapan-hadapan. Ya kalau nggak dibawa ke sini gimana? Nah, kalau di pilar Al-Quran kan, dia kan dipertukarkan. Nah, ini kan persis di surah Yasin kan. Begitu dia sampai sini, kan sampai di surga dia datang masuk. Terus dia terdengar, salam.
Dia terdengar kata salam. Nah, itu yang dibilang oleh surah Yasin ayat 58. Salamun qaulam min rabbir rahim. Nah, tapi yang kita dengar itu cuma salam aja. Nah, itu ceritanya. Ini saya ditutup ya Pak. Harus begini. Nah, Purbakalawan tidak akan mengada-ngada kalau dia udah lihat ini memang tertutup, ya tertutup. Jadi kalau ditanya ini dari mana dulunya, ini pasti dari orang yang pernah ke surga. Orang yang pernah ke surga. Masuk Idris. Idris. Nah, maka itu Nabi Idris itu di sebelah kanan atas. Ya. Siddiq. Dia adalah Nabi yang siddiq. Nabi yang siddiq itu hanya dua dalam Al-Quran. Nabi Idris dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah meninggalkan sesuatu di Mekah. Nah, Nabi Idris di sini untuk orang timur. Ya, yang nggak bisa umroh, nggak bisa pergi haji, ya ke sini saja. Ikut DNS saja dia juga nggak bisa, coba bayangin. Ya. Udah disiapkan di sini dekat sekali kan. Kalau di sana memang ada pengenalan surga juga. Hajar Aswad itu salah satu permata dari surga. Gunung Uhud itu salah satu gunung di surga. Raudhah itu taman surga itu kan. Antara mimbar ini ke rumah dia itu adalah Raudhah. Itu kan dekat surga sebenarnya. Mengenalkan surga. Kayak orang mau wisata gitu. Panitianya kan bikin brosur. Nah, brosur kemana? Ke Bali kemana? Nah, ini brosur ke surga. Tapi dalam bentuk nyata. Nah, ini juga brosur untuk mengenalkan surga. Ya, iklan, ayo berlomba-lomba ke surga. Nah, ini Sidir Mahdudnya. Jadi, nah makanya ini Nabi Idris pasti view-nya betul-betul. Ya. Nah, kenapa saya mengatakan ini duplikat surga? Karena dikaitkan dengan cerita Hud datang ke sini dan dia bilang, dan dia diberi dari tiap sesuatu. Tiap sesuatu loh. Apa itu contoh tiap sesuatu? Itu pertanyaannya kan. Nah, itu saya bilang, pasti dia dekat-dekat sini juga terjadi kisah itu. Ya, salah satu tiap sesuatu itu adalah ada orang yang tertidur 100 tahun di bawah pohon jati di sana. Begitu dia tertidur kan, kalau di Quran bilang dia mati kan, dimatikan 100 tahun. Lalu dibangkitkan oleh Allah, gara-gara dia bilang, bagaimana ya Allah menghidupkan ini setelah matinya? Itu ceritanya. Di surah Al-Baqarah, ayat 259. Allah matikan dia 100 tahun. Allah bangkitkan, berapa lama kamu tinggal? Cuman beberapa jam kata dia. Beberapa. Sebagian dari hari dia. Kamu tuh udah tinggal 100 tahun. Itu lihat makananmu tidak berubah. Nah, tapi itu lihat keledaimu jadi tulang belulang. Itu persoalannya. Kenapa keledainya jadi tulang belulang? Nah, di situ dibuktikan adanya kerucut perlambatan. Dia cuma 1 jam secara secara embriologinya, embrio dia metabolisme dia itu mengatakan kita baru 1 jam nih. Dia jadi terjadi baru 1 jam. Tapi di luar sana 100 tahun. Nah, begitu keledainya keluar dari kerucut itu jadi tulang dia langsung. 100 tahun. Malah tahan itu keledai 100 tahun. Nah, itu belum pernah ada yang buka misteri itu. Nah, ending dari cerita itu memang dia bilang, sekarang baru aku tahu
kalau Allah itu berkuasa atas tiap sesuatu, keluar di ayat itu. Jadi ayat tiap sesuatu itu salah satunya apa? Makanan dan minuman Tidak rusak tidak 100 tahun. Nah, sekarang bagaimana dengan Ratu Saba yang diberi tiap sesuatu? 100 tahun dia awet muda. Harus begitu kan? Sentiasa muda. Kalau begitu kita ngerti sekarang kenapa Nabi Sulaiman ada ayat yang mengatakan kami tentukan atasnya mati. Karena dia juga diberi tiap sesuatu. Dia pernah bilang, kami diberi tiap sesuatu. Nah kalau nggak ada ayat mengatakan dia ditentukan mati, dia muda terus nggak mati dia kan? Ya nggak ada ceritanya, boro-boro belum selesai gitu ceritanya kan? Makanya dia harus dimatikan. Nggak ada ceritanya dia bisa menaklukkan Ratu Saba. Kalah dia sama Ratu Saba karena Ratu Saba diberi ke tiap sesuatu, dia nggak diberi tiap sesuatu. Tuh. Jadi makanya dia harus ditentukan atasnya mati, sehingga boro-boro tidak selesai. Jadi semuanya berkaitan. Nah, ending cerita ini kan untuk mengatakan ini bekas surga dong, tiap sesuatu. Apalagi buru-buru bilang, aku dapati seorang perempuan. Nah itu situ ada keputren. Banyak situs, tapi nggak bisa dibuktikan ada bekas tempat perempuan. Banyak candi, tapi nggak bisa dibuktikan di situ ada tempat perempuan. Nah, apalagi ada kolam mandinya kan. Itu. Jadi benarlah kalau gitu ini duplikat surga. Kalau ada hadis yang bilang surga itu mempunyai berapa pintu? 8 pintu. Ini kan ini 3 itu 5. Ya kan? Kalau ini dianggap pintu ya. Jadi nanti kalau saudara masuk surga, begitu lihat Sidin Madu langsung teriak, oh itu dia Sidin Madu. Udah pernah lihat soalnya. Paling cepat nggak akan nyasar. Kalau yang lain kan survei dulu. Langsung duduk berhadapan-hadapan gua. Ngomong, angkatan berapa? 74 kita mulai. 74 saya. Gitu. Jadi cerita Nabi Sulaiman itu tidak berdiri sendiri. Dia punya sampingan yang lebih penting. Salah satunya adalah mengenalkan kepada dunia ada duplikat surga. Itulah cara yang paling gampang mengenalkan tentang surga. Itu ayatnya mengatakan wa yudkhilul jannata arfahalalu. Jadi kalau kamu ingin keluarganya masuk surga bareng-bareng, ajak mereka ke sini, kenalkan duplikat surga ini. Kenal baru tahu. Kalau Salamun ini di angkatan 69 itu kan saya cerita kan, bahwa ini surah Yasin, terus namanya Ki Surya. Ki Surya itu yang dibawa oleh Bu Betty. Pagi subuh dia datang ke sini, dia baca surah Yasin, dia hafal surah Yasin habis. Terus dia bilang, "Pakai, aku dengar kata-kata Salamun qaulam min rabbir rahim." Oh iya. Kalau begitu monumentalnya itu nanti kita sampai di sini di surga kedengaran tuh salam, kata salam itu. Beri salaman sejahtera. Itu yang dilusuri dalam surah Yasin. Salam. Nyambut dah. Ya merinding. Kalau selama ini yang kasih salam siapa? Selama ini sama kamu. Siapa yang bilang salam? Ya, dalam di dunia itu siapa yang pernah kasih salam ke kamu? Salam. Nah, ini dari Rab dapat salam. Itu waktu sudah sampai di sini. Luar biasa. Di Surya. Pagi-pagi subuh dia datang ke sini. Dia baca surat Yasin. Terus dia merinding katanya, bisa didengar sama dia. Di sini, surat Yasin. Surat ke-36. Terus, ini kan ada ayat ini yang bilang bahwa ada di 2 hutan kan.
di Sabah itu katanya ada 2 hutan, di kanan dan di kiri. Itu ternyata di Bujung Kulon dan di Alas Purwo, dan itu memang 2 hutan. Tempatnya pun udah dibikin spesial begini. Iya. Ya. Di ujung-ujung kan. Dan itu sudah dijadikan hutan lindung oleh Indonesia. Di gazet kan. Di lindung. Nah betul tempatnya memang spesial begini. Kanan dan kiri. Nah itu kalau ditarik garis ternyata jaraknya sama ke Wonosobo, 531 km. Boleh diuji pakai Google Earth. Di ayatnya lakad kana li sabain sabain fi masakihim ayat jannata mi'an tempat tinggal di situ, bukan rumah ya. wa shimal. Jadi ada, kalau bicara rumah kan bait itu rumah. Kalau tempat tinggal itu Ayat masakinah, ya fi maskana seperti museum itu kan. ya Masuklah ke tempat-tempat tinggal kamu. Waktu Sulaiman datang itu, masuklah ke tempat-tempat tinggal kamu. Tempat tinggal sama rumah beda kan? iya beda. Nah, di tempat tinggal mereka ada ayat, yaitu 2 hutan, di kanan dan di kiri. Itu tidak ada di Yaman. Mana dia hutan kiri kanan kiri itu di Yaman? Tidak ada. Itu adanya di Alas Purwo dan Alas Ujung Kulon. Alas Purwo artinya apa? Purba. Dia kalau sudah bilang purba, berarti dia tertua. Kalau masih ada yang lebih tua sama dia, tidak dibilang purba dia. Jadi tidak ada hutan di dunia yang lebih tua dari dia. Nah, jadi kita bilang purba kala, itu udah tua banget ya kan? Kalau masih ada yang hutan yang lebih tua dari dia tidak dibilang purba. Nanti suatu hari kita ke sana, ke Alas Purwo dan ke Alas Ujung Kulon. Kalau pesawatnya udah ada, tuh pesawat anti gravitasinya udah ada, tengah. Angkatan berapa itu? Angkatan 46. Pak Ustadz, tambah 1 jam lagi kita di sini menikmati di dekat surga. Jadi tidak hanya melihat tapi menikmati, merasakan, duduk di dekat surga. Ya. Dan ini tidak ada di dunia lain, nggak ada. Karena kalau ada di dunia lain, dia ceritanya gimana? Buktinya apa? Nah, dia harus ada bukti, dengan serangkaian bukti adanya sebuah pemindahan. Nah, itu ada kosong. Nah, dengan pilar Al-Quran bisa dibuktikan 053. Nah, itu luar biasa kan. Nah, hembusan angin sepoi-sepoinya itu yang mahal. Nah, suasana seperti ini persis suasana surga matahari, nggak bisa dilihat. Berarti ada orang penting nih disambutnya. Orang Putri Amir ini. Masa kita? Delapan orang ini pasti istimewa. Kalau kita di Borobudur juga suhunya dingin, kayak di AC dari dia. Tidak biasa ya Ustaz ya? 2 hari ya, duduk lah. Hujan udah panas. Dan hujan jangan turun dulu, tahan lejim. Jika ada Biar pada lewat dulu. Ya kan? angin sepoi-sepoi ya. Jadi saya percaya Nabi Idris waktu dia ke surga, ada perintah dari Allah, kamu harus bikin ini duplikat. Kamu dimasukin surga atau ada apa? Kamu harus bikin duplikatnya di daerah sini. Turun dia cari view-nya di ketinggian, saya tidak dapat. Nah, bagaimana dia membangun ya sama dengan bagaimana Ibrahim membangun. Ya, pakai taman, kayak pakai apa? Ya susah. Saya harus menceritakannya, harus masuk orang waktu kamu ke sana lihat baru ngerti. Ya kan? Bagaimana dia membangun ini? Sidir Maduk ini kayak gini modelnya, ini ke sana. Kemudian dia bangun. Nah, karena ini adalah
kita ini dalam pelajaran pindah, ya. Bisa jadi ini pindahan dari surga saja. Apa susahnya ini dipindah dari surga? Berarti kita ini sekarang di Sidin Madun. Dipindah. Kalau Anda susah memikirkan bagaimana Nabi Idris membangun. Udah, anggap aja ini udah Sidin Madun. Selesai. Oh, berarti dipindah dari surga. Ya, Nabi Muhammad Isra Mi'raj, orang lebih susah lah memindahkan orang daripada memindahin batu. Orang pakai nafas dia, kalau kesedak dia gimana? Dikit selesai. Di ketinggian berapa? Kalau batu lebih gampang kan? Berbeda. Bakar lah, Pak. Kita naik pesawat. Apalagi jin ifrit bisa mindahin bus, nggak apa-apa orangnya benjol-benjol kan. Di Jawa Tengah dipindah-pindahin gitu kan. Hah? Jadi kalau kamu susah-susah memikirkan bagaimana dia membuat, ya anggap aja dia. Berarti kita betul-betul dapat duplikat surga. Karena dia masuk daerah yang aturan waktunya berbeda dengan di surga, dia termakan zaman. Ngerti? Kayak telur masukin ke telur ditaruh di tempat pengeraman itu kan. Tahan lama dia. Dimasukkan ke kulkas, beda dia kan langsung. Masukin ke air panas, matang dia kan. Nah, itu. Jadi ini kayak telur dimasukin di air panas, matang dia, berubah dia. Jadi surga itu ruangnya yang membuat kita khalidina fiha abadan. Surga. Nah itu pelajarannya di Gua Kahfi. Gua Kahfi itu ruangnya yang bisa memperlambat atau orangnya. Itu udah kita bicarakan tadi malam di kuliah perda. Nah kemudian kita ke tempat bersujud. Di tempat bersujud itu ada batu yang dihempaskan. Nah, itu dia sebagai miniatur Sursadid. Dan itu ada 19. Mami, saya ingin dulu mendorong gerobak, uang saya mau saya serahkan semua yang saya punya. Nanti ya, nanti. Nanti. Itu angkatan ke-30. Faiz. Senior. Iya. Senior. Senior. Cuma 5 km dari sini. Dekat. Saya sering ke sini. Siap sore lihat sunset. Ini temannya Mas Iga. Burungnya masih burung. Sakti itu teman. Tadinya dia piara burung. Piara burung. Iya, banyak. Sekarang udah. 70 pasang. Lovebird. Karena lovebird ya. Per bulan 20. Kalau ini duplikasi surga, berarti kenyamanan ruang harus kita ikutin sesuai dengan duplikasi ruang. Iya, bagaimana dia mendesain itu? Nah itu kan bangun sayap. Ya itu bangun sayap. Bangun sayap itu dibangun oleh surat yang sebelah sana Lagi itu kerja. surat ke-46. Surat 46 apa tuh? Bukit Pasir kan Al-Ahqaf. Yang itu surat ke-47 namanya Muhammad. Nah, karena itu di surga, di situ yang dikatakan Maqam Mahmudah. Namanya Muhammad. Jadi, yang di tengah situ 48 itu kemenangan Al-Fat, ya kan? 49 itu di situ Al-Hujurat. Nah, yang satunya salah Al-Qaf 50. Itu dia 5 pilar Al-Quran itu sudah seimbang. 5, 8, 9. 5 dia. Nah ini Sidin Qalil 37, 36, 53. Jadi kalau muttaqina alaiha mutaqabilin itu adanya di 56. 56 itu di sebelah sana. Surat 56 itu sebelah sana tuh.
Sidin Mahdud itu juga di 56. Sebelah sana dia di surat 956. 56 itu kan di sebelah sana. Karena 55 kan tadinya sebelah sini kan. 55 ini 54 kan tadi. Itu. Bisa menemukan duplikat surga ini luar biasa. Maka itu di dalam Al-Quran tentang Nabi Idris itu sedikit sekali. Dan ini 200 meter dari permukaan laut, lebih tinggi dari Monas. Makanya ayatnya kan semua ada di sini kan? Iya. Surga dekat. Maka itu disuruh berjalanlah padanya beberapa malam dengan aman, nah, dijamin aman. Maka itu teroris ditembak aja sama Densus 88. Karena ini harus dijamin aman. Penduduk aslinya tidak akan mengganggu pendatang kecuali dalam keadaan terpaksa. Tapi juga kayaknya mau ditembok gitu ya. Pak Isi, mau ditembok juga seperti ini. Nggak tahu kalau itu. Nggak tahu. Pantai ya, konkret ya. Di rekaman dulu ini bolong juga. Nggak ada ini. Ini cor-coran kelihatannya. Jalan baru. Ini baru. Pak. Banyak orang Cina sama Jepang. Di bandara juga. Oh enggak maksudnya? Oh, Ada yang kita hari ini. Apa kita mau nonton lagi? Oh enggak. Nah, kalau ini namanya makam KHFB. Karena yang diizinkan duduk bersahadat begini cuma saya. Fotonya lagi gini kan, duduk kan. Terus dirubah mah gini kan. Jadi orang udah nggak bisa lagi duduk sendiri. Yang dulu gitu, yang lama itu kan. Dirubah sama dia. Wah. Mungkin karena jealous kan supaya saya nggak ngulangin lagi ya. Dia nggak tahu dengan dia rubah begini, cuman saya yang diizinkan duduk di sini. Begini. Dengan versi lama. Versi lama nggak ada tembok itu. Tembok itu nggak ada. Jadi kelihatan saya di stupa tertinggal itu lagi duduk gini. Dulu tangannya begini lagi. Ada. Dari 7 orang, dari 8 orang yang ikut JNS kemarin ini, yang mewakili orang kuat siapa? Yang paling kuat dari kamu siapa? Kuat dalam arti Pak Amir kuat tenaga. kuat tenaga. Saya. Insya Allah saya. Ya, kamu kan nggak ikut tadi. Oh iya, iya. Siapa? Kuat tenaga ya. Gin. Siapa yang mewakili? Saya siap pakai. Ya, Insan ya. Insan mewakili kita sebagai orang kuat. Saya suruh dia ngobain ini. Nah, Gantengan ya. Jadi nyesel habis itu ngaku orang. Ini Insan. Kita perlu memberi informasi ke mereka seberapa berat ini. Kira-kira. Ya, jadi kamu cuma angkat ini 1 senti aja. Kejap aja. Supaya kamu rasakan berapa kilo nih. Oke. Berat. Ini mau 50 kilo atau 70 kilo. Berat sini nih. wah kakinya benar, gak kuat tuh kalau gitu. Nah, Kuda. Allah. dah cukup. Wes. Berapa? Beratnya? Kira-kira.
Ya istrinya berapa lah digendong, kuatnya sama nggak beratnya? Isinya tak digendong. Sama semen aja dibandingkan berapa? Hah? 50 tadi. 50. 50 Quran. Kalau dia terjatuh di Borobudur, itu nggak mungkin jauh-jauh kan, masih bisa ditemukan ya. Iya, iya. benar. Satu potong pun nggak ada di stupanya Wildan itu kan. Kalau ada satu potong pasti ditaruh. Di situ nggak ada dia. Nah ini cukup untuk satu stupa. Cukup untuk satu stupa, nggak bakal dua stupa. Ini kan dibikin dua kan nggak ada deh. Segi enamnya ini. Terus segi enamnya ini kan anda lihat ini masih tajam nih kan. Belum meleleh. Masih asli, banding sana udah meleleh. Jadi perlu tahu berapa seberat ini hilang di sana. Ya tertinggal di sini. Ini kan coba kamu foto ini, kan? Nah, masih tajam kan? Kalau di sana udah meleleh. Nah ini menjadi aidahan. Ya diangkat aja. Kamu tadi angkat nampak ya. Jadi kalau ingin berfoto lagi di sini, nah di sini duduk. Bagaimana pendapat Anda tentang batu ini? Tinggi maknanya. Dari tempat yang tinggi. Ini karena tertanam, terus apalagi dimensinya gede, kayaknya berat. Nggak mau dicoba dulu. Langsung melambaikan tangan aja. Angkat dulu. Nah, masalahnya sekarang bukan soal batu besarnya. Itu dari mana diambil, di mana teman batu ini? Wah, iya. Itu persoalan diambil. Kalau diambil ini pasti ada temannya kan? Iya. Itu di mana? Nggak ketemu di sekitar sini. Ini ada pinggulannya. Ya kalau jin nggak jadi masalah. Aku ambilnya dari Amerika Selatan dia bilang. Bisa. Nah, aku ambil dari Mesir katanya. Yang satu ini. Iya berarti kan barang mesin. Ya kan? Iya. Berarti ini mungkin diambil entah tempatnya dari sudah sita, gitu. Mesir diambil Zaman sekarang. satu, nah, itu entah dari mana, entah dari Cina, entah dari mana, Argentina ke Peru. nggak ada persoalan. Iya. Ya kan, sedangkan dia udah raba-raba langit. Iya, nggak bisa rapat. Di mana datang? Nah itu yang saya katakan miniatur baksun Tadi. Swimming pool. Jadi bisa jadi mereka perang gertakan di sini, atau memang jin ifrit aja yang gertak mereka supaya lari Nakut-nakut untuk sana. membubarkan orang upacara ini. Dan itu ada 19 kalau mau dihitung. Waalaikumsalam warahmatullah. Bersih ya. Ayo. Perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat, kemudian mereka belum memikulnya, seperti perumpamaan keledai yang memikul barang. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu disediakan kebaikan dan tambahan
serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan. Mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya. Barakallah bagi mereka yang mendorong gerobak.